Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri Eriani dengan NIM 2019-14-2013. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit non-infeksi dan penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak usia dini. Tahukah Bunda apa saja sih penyakit non-infeksi dan penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak usia dini? Yang pertama ada penyakit non-infeksi. Yang pertama ada cradle cap. Ditandai dengan ciri-ciri kulit kepala mengeluarkan cairan berwarna kuning serta dapat timbul di bagian mata, ketiak, dan lipatan pada tubuh bayi. Penanggulangannya Bunda cukup bersihkan dengan jari tangan secara halus jika terjadi pada anak. Yang kedua ada biang keringat. Biang keringat ditandai dengan muncul bintik merah atau ruam di bagian dahi, leher, punggung, serta tubuh pada bayi. Pada biang keringat, Bunda tidak usah khawatir, penanggulangannya cukup menjauhkan bayi dari udara yang panas. Selanjutnya ada ruam popok. Nah, ruam popok ini sering terjadi pada anak usia dini terutama pada bayi. Ciri-cirinya ditandai dengan kemerahan pada bagian kulit bayi karena adanya iritasi kulit yang terjadi akibat urin dan tinja terlalu lama berkontak pada kulit bayi. Penanggulangannya cukup simpel. Bunda cukup dengan tidak menggunakan popok pada bayi untuk sementara waktu. Yang terakhir ada eksim. Ditandai dengan ciri-ciri kulit meradang dan merah sehingga menimbulkan rasa gatal, sering terjadi di area dahi, kulit kepala, dan pipi pada bayi. Penanggulangannya Bunda cukup lebih memperhatikan asupan yang dikonsumsi ibu ketika masih memberikan ASI pada bayi. Selanjutnya ada penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak usia dini. Yang pertama, cacingan. Cacingan ini cukup sering terjadi pada anak usia dini ketika anak sudah mulai aktif bermain. Ditandai dengan ciri-ciri anak sering menggaruk bokong. Penanggulangannya cukup biasakan anak untuk rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas serta berikan anak obat cacing setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya ada RSV atau Respiratory Syncytial Virus. Ciri-cirinya menyerang sistem pernapasan atau paru-paru serta menyebabkan pneumonia. Penanggulangannya, jika terjadi segera periksakan ke dokter untuk dapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya ada cacar air. Ditandai dengan ciri-ciri muncul bintik-bintik merah kecil pada tubuh anak serta diikuti dengan demam dan tubuh panas. Penanggulangan cukup istirahat yang cukup di rumah atau apabila berlanjut segera periksakan anak ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya ada kutu kepala. Kutu kepala sering terjadi pada anak saat berusia 5 atau anak sudah beraktivitas lebih banyak. Ciri-cirinya anak sering menggaruk kepala serta muncul ruam merah di kepala. Penanggulangannya Bunda cukup dengan menyisir kepala anak dengan sisir kutu secara rutin. Selanjutnya ada konjungtivitis. Konjungtivitis ini tanpa kita sadari sering terjadi pada anak usia dini dengan ditandainya ciri-ciri mata bengkak dan kering serta membuat air mata anak mengalir yang diakibatkan oleh infeksi debu atau bulu hewan. Penanggulangannya jika berlanjut segera periksakan anak ke dokter. Selanjutnya ada hepatitis A. Hepatitis A diciri dengan sakit perut, kehilangan nafsu makan, mual, demam, kelelahan, serta kondisi mata anak dan kulitnya menguning. Penanggulangannya segera periksakan anak ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya ada impetigo. Impetigo diciri-ciri dengan bercak datar, berwarna kuning, berkerak, lembab, atau lepuh di kulit, infeksi pada kulit yang disebabkan oleh bakteri. Penanggulangannya, hindari untuk menggaruk atau menyentuh area luka, serta rajin mencuci tangan dan jaga luka agar tetap bersih. Yang ke-8 ada influenza. Influenza ditandai dengan demam di atas 39 derajat Celcius, batuk, kedinginan,
sakit kepala, serta nyeri otot. Penanggulangannya diberikan vaksin pada bayi usia 6 bulan sampai 5 tahun. Yang terakhir ada campak, gondongan, dan rubella. Ditandai dengan demam tinggi 40 derajat Celcius, mata merah dan berair, pilek, bersin-bersin, batuk kering, sensitif terhadap cahaya, kelelahan, serta nafsu makan anak turun. Penanggulangannya, segera periksakan anak ke dokter untuk mendapatkan penanggulangan lebih lanjut. Sampai di sini penjelasan saya mengenai penyakit non-infeksi dan infeksi yang sering terjadi pada anak usia dini. Semoga dari video ini dan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.